sahabat Eljon semuanya, balik lagi bersama saya Devi dan tentunya masih ditemani oleh Bapak Benny Cuaca. Oke, Bapak tadi kita udah bahas tentang KPI corporate, udah bahas tentang KPI cycling, udah KPI preventif. Nah, sekarang nih kita akan lanjut bahas tentang KPI cycle core value. Good. Apa itu? Apa itu ya? Apa itu? Oke, thank you Devi, sahabat Eljon. Saya mereview sebentar dari segmen 1 sampai segmen 2. Sebelumnya adalah KPI cycle itu memastikan antara KPI corporate punya achievement dengan individu itu sejalan. Betul. Individu dapat A, maka corporate harus dapat A. Good. Yang kedua, KPI cycle itu juga harus memastikan itu adalah preventif. Kalaupun kita mau analisa, kalaupun kita mau improve, kalaupun kita mau lakukan apapun harus lakukan di awal. Betul, itu kata kuncinya, preventif. Dengan cara menggunakan KPI dashboard monitoring, kasih bunyi-bunyi. Betul. Nah, supaya dia ingat. Yang ketiga adalah sisi sebelah kanannya daripada KPI cycle revenue, yaitu kita masuk dari sisi adalah core value. Core value sendiri apa itu Pak Benny? Core value ya. Core value itu adalah nilai-nilai yang perusahaan mau jika perusahaan itu bertumbuh nantinya, itu nilai-nilai juga ikut bertumbuh. Dan itu didefine di awal, nilai-nilai apa sehingga pada saat dia bertumbuh, nilai-nilai tadi itulah yang menjaga perusahaannya tadi. Imunisasinya perusahaan itu adalah core value. Jadi segala macam jenis penyakit itu diimunisasi dengan nilai-nilai perusahaan atau core value. Nah, contohnya lah Pak, apa itu core value tadi ya? Oke. Saya berasumsi lagi, kita simulasi. Ada karyawan A, dia masuk ke perusahaannya Devi. Goalnya masuk perusahaan Devi itu adalah mau naik jabatan dengan cara menjatuhkan rekan sekerjanya. Yang penting dia naik jabatan aja. Kita kan nggak pernah tahu yang masuk ke perusahaan kita itu seperti apa. Betul, apa niatnya? Nggak akan tahu, nggak akan terukur, nggak akan terrefleksi ke dalam tools, psikotes atau asesmen apapun juga. Betul. Hanya dia sama Tuhan yang tahu. Setuju. Betul. Datang lagi yang B. Saya mau naik jabatan kalau saya harus bisa performance, bisa achieve. Bagus dong. Datang lagi yang C dan D dan E. Masing-masing punya bawa goal diri masing-masing yang dia sendiri sama Tuhan yang tahu. Simpelnya gini. Anggap sekarang ini badan saya itu adalah perusahaan, ya, corporate. Corporate itu goalnya adalah mau melangkah ke depan. Masuk si A tadi. Dia mau naik jabatan dengan cara apa? Menjatuhkan teman. Otomatis dia kan bekerja toh. Kerjanya apa? Bekerjanya menjatuhkan si teman tadi. Nah, bekerja nggak? Kerja, betul. Target dia kan itu, jadi bekerja. Bekerja kan? Tapi menjatuhkan orang lain. Akhirnya perusahaan tadi yang harus melangkah ke depan terseret ke belakang. Orang ribut dong. Betul. Berantem kan? Si owner pusing kan? Yang terjadi adalah internal konflik. Si owner terpaksa turun tangan dan akhirnya menghabiskan waktu 90% daripada dia punya waktu untuk membahas internal konflik. Bukan membahas strategiknya perusahaan. Betul. Nah, masuk lagi yang lain. Bagian yang nggak benar yang kedua. Ketarik lagi ke belakang. Akhirnya positioning awal saya tuh di sini, malah di akhir tahun itu ke belakang. Nah, ini yang paling berbahaya di perusahaan jika perusahaan nggak punya core value. Kalau perusahaan punya core value, dia akan mengikat. Cara ngikatnya gimana? Core value-nya adalah contoh, harus punya teamwork. Nah, tadi yang mau jatuhin orang lain, pas kena imunisasinya teamwork, mati itu virusnya. Lupa terus mati. Benar, karena seluruh orang tadi itu adalah bekerja sama. Hanya dia sendiri saja yang tidak mau bekerja sama. Betul. Nah, yang aneh sekarang siapa? Dianya yang tidak mau bekerja sama atau orangnya yang mau bekerja sama? Tentu dianya. Nah, kalau dia mau survive di perusahaan tersebut, dia harus mau mengubah attitude-nya, dia punya habit ikut bekerja sama secara tim. Betul. Nah, itulah yang saya sebut tadi core value itu sebagai imunisasinya perusahaan untuk mengantisipasi virus-virus yang lain yang masuk. Strategi perusahaan juga ya. Good. Nah, untuk itu kita kan perlu ukur core value tadi. Kan kita perlu turunkan. Core value tadi itu kan harus turun sampai ke individu, ingat ya? Betul, apa aja, gimana? Nggak mungkin hanya bertengkar di corporate. Corporate itu akan jalan efektif jika turun sampai ke individu yang paling bawah. Hari ini contoh lah ya, si Benny sebagai seorang staff, contoh.
Core value-nya adalah teamwork. Core value-nya adalah continuously improvement. Asumsi dua ini dulu. Berarti si Benny harus achieve apa? Selain revenue tadi, selain margin tadi, selain cash flow tadi juga harus achieve secara teamwork dan continuously improvement. Betul. Ya kan? Nah, kebanyakan perusahaan masih menganut aliran KPI itu, ukuran yang bersifat core value tadi itu masih menganut alirannya adalah kualitatif. Kualitatif, bukan kuantitatif. Itu dia poinnya, Dev, sahabat John. Kita simulasi aja di sini. Asumsi adalah saya atasannya Devi. Oke, kita bicara teamwork. Ini ukurannya kualitatif ya. Saya bisa ngomong, Devi sama sahabatnya yang lain, saya kasih nilai Devi itu nilainya rendah. Yang sahabatnya nilai tinggi. Loh, kenapa Pak? Betul, orangnya pasti minta bukti. Nah, kalau kualitatif itu mau kasih bukti pun susah karena ukuran tadi itu tidak ditetapkan di awal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya iyalah, kenapa kamu dapat nilai rendah? Karena kamu nggak baik-baikin saya. Teman kamu baikin saya. Akhirnya terjadilah praktek-praktek penyimpangan, muncullah istilahnya like dislike. Oke. Nah, ini yang menurut saya kurang bagus untuk perkembangan si perusahaan tadi dan perkembangan dia punya people team tadi, people developnya jadi nggak bagus. Betul, dan ini banyak loh Pak terjadi di perusahaan. Banyak sekali kasus seperti ini. Good. Kalau gitu gini aja dong. Devi kalau mau dinilai dapat A, baikin aja Pak Benny. Betul, kasarnya Asal menjilat bosan. kasarnya. Iya, menjilat. Betul, Dev. Cari muka. Asal Pak Benny senang. Setelah itu pasti dapat A. Betul. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya Devi dapat A, yang sana dapat A, korporat dapat berapa? Ya, belum tentu A. Nah, itu dia. Nah, itu kan sudah nggak benar. KPI korporat dapat C, Devi sama itu dapat A gara-gara baikin Pak Benny. Nah, supaya itu bisa kita lakukan secara kuantitatif, harus kita sepakati dulu ukurannya di depan. Yang dimaksud dengan teamwork tadi itu apa sih kita mau ukur? Betul. Tahun ini. Contoh yang kita mau ukur tuh gini. Antar sesama tim, antar sesama departemen, pada saat saya mengirimkan email ke departemen sebelah, saya kirimkan email ke departemen sebelah, departemen sebelah tuh meresponnya itu lama, Dev. Sehingga saya mau jual ke customer pun jadi tertunda 1 minggu. Customer mana mau nunggu? Betul. Cari yang sebelah, akhirnya revenue nggak achieve. Nah, teamwork dong. Betul. Teamwork kata kuncinya adalah apa? Pada saat saya meminta bantuan ke departemen sebelah atau ke divisi sebelah, yang saya ukur itu adalah respon time-nya. Email saya terkirim tanggal 1 Januari 2020, contoh. Maka dia merespon itu kapan? Harus tanggal 1 juga. Good. Yang kedua, merespon oke, tapi juga harus bisa men-solving atas yang saya minta bantuan tadi. Solving time. Solving time tadi itu kita mau sepakati berapa? Harus H+1 Pak Benny daripada respon time. Clear dong? Berarti tanggal 2-nya departemen sana memberikan solusinya ke saya. Nah, respon time dan solving time inilah yang harus kita ukur kalau kita mau core value tadi jalan. Betul. Clear dong? Nah, sekarang bisa nggak lagi like dislike antara atasan sama bawahan? Enggak, karena udah jelas Iya, tinggal saya buka dong. bukti-buktinya. Nah, Devi kamu kok meresponnya 3 hari? Sepakat ya Dev, kalau kamu respon 3 hari, kamu tak kasih nilai kamu E. Betul. Nah, kalau kamu respon 1 hari dan langsung solvingnya besok, kamu A. Clear kan? Nggak perlu ambil muka sama Pak Benny kan? Nah, itu dari sisi core value untuk kalau tadi kita asumsikan adalah teamwork. Benar. Nah, yang kedua adalah misal tadi kita asumsikan continuously improvement. Sama, harus bisa terukur juga. Apanya yang mau diimprove? Prosesnya Pak, clear. Prosesnya mana? Sepakatin dulu di awal. Kalau proses ini Pak, saya bisa membuat terjadinya paperless. Atau saya bisa membuat proses tadi, lead time-nya 5 hari, jadi 3 hari Pak. Atau jadi 1 hari Pak. Maka saya dikatakan dapetin nilainya A. Nah, clear dong. Berarti tinggal Devi lakukan proses tadi. Nah, sehingga core value tadi, nilai-nilai perusahaan tadi itu bisa terukur secara kuantitatif, tidak ada yang konteksnya itu adalah like dislike, dan mempunyai business impact langsung terhadap pertumbuhan perusahaan. Jadi bukan hanya bersifat kualitatif
atasan sama bawahan suka nggak suka gitu loh. Betul. Nah ini yang menurut saya kenapa saya menganut Devi sama Eljon aliran kuantitatif, bukan aliran kualitatif. Nah sebagian orang mempercayai masih kualitatif ya terserah, itu haknya mereka. Tapi saya sih lebih cenderungnya ke kuantitatif tadi. Kuantitatif. Lebih fair kuantitatif tadi. Jadi terukur semuanya sehingga pada saat nanti penilaian terakhir, Betul. Devi nggak bisa protes dong. Benar. Devi mau dapat nilai A ya lakukan tadi. Apa yang Devi tadi sepakatin sama saya. Project improvement, teamwork tadi, kan gitu. Apalagi yang kita sepakatin di core value tadi. Itu dieksekusi. Nah, so tahu pasti harus tahu. Nilai di akhir periode itu pasti dapat A atau B atau C. Jadi bukan berdasarkan saya yang nilai. Tapi berdasarkan Devi yang kerjakan tadi. Bukti prosesnya. Good. Wow. Makin panjang ya sahabat Eljon. Tapi benar sih, memang harus jadi semakin jelas. Jadi semuanya harus satu garis lurus. Good. Harus benar-benar kalau perusahaan mau A, yang bawah pun harus A, per divisinya pun harus A. Betul. Dan seharusnya sebetulnya yang mungkin kalau dia sebetulnya dia menilai secara kualitatif bisa diubah jadi kuanti. Bisa. Tadi improve kan itu sebetulnya kualitatif ya Pak, karena dia Iya. mengimprove orang nggak punya bukti dia ngapain. Iya, Jadi teamwork. bisa dijadikan jadi kuantitatif. Betul. Teamwork tadi kerja sama tim. Cara ukurnya gimana kerja sama tim? Ya kita ukur dong. Kita mau sepakatin apa tadi? Respon time, solving time. Ukur di Betul. situnya dulu. Kalau kualinya bisa aja ketika dia bilang, enggak nih dia nggak bagus kerjanya, Iya. tapi ada buktinya dari. Betul. Oke, nah kita tahan dulu lagi nih Pak. Siap. Sahabat Eljon semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lagi lebih dalam lagi finishing dari KPI ini. Oke, jadi tetap stay tune at Indonesia Business Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.